Shalom, kembali lagi kita di ruang teduh. Semangat terus. Kalau di video-video sebelumnya kita membahas kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Sekarang kita terus belajar, semakin bertumbuh, semakin cinta Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kenapa Tuhan harus dilahirkan. Kita akan sama-sama baca di Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudaraku, Yesus yang adalah Tuhan harus jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia, maka harus mengikuti proses untuk menjadi manusia, harus masuk ke dalam seorang perempuan, yaitu rahim perempuan. Alkitab mencatat ibunya, yaitu Maria, mengandung dari Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Yesus yang adalah Tuhan, yang harus jadi manusia, harus masuk ke rahim seorang perempuan, yaitu Maria. Untuk apa? Untuk dia bisa jadi manusia. Karena Alkitab berkata untuk menjadi manusia, itu harus masuk ke rahim seorang perempuan. Inilah alasan kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus dilahirkan. Karena tujuan dia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia harus menjadi manusia. Dan untuk menjadi seorang manusia, dia harus masuk ke rahim seorang perempuan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, saya akan bacakan kembali. Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf yang adalah tunangannya. Jadi saudaraku, berbahagialah engkau karena engkau beriman kepada Tuhan Yesus. Engkau orang-orang yang disayang sama Tuhan Yesus. Sehingga engkau punya iman. Engkau bisa ketemu dengan Tuhan. Engkau bisa ngobrol, sharing dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia jadi manusia. Kita semua bisa ngobrol sama Tuhan yang luar biasa, yang jadi manusia. Oleh karena itu saudaraku, jangan bingung, kenapa ya kok Tuhan harus dilahirkan? Sederhana, saya rangkum kata-kata yang sederhana. Tuhan yang adalah kudus harus jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Untuk menjadi manusia, maka dia harus masuk ke rahim seorang perempuan. Amin. Oleh karena itu tetap semangat. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan yang hari ini membawa kita semakin hari semakin mengerti bahwasanya hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indahkah bagi dia. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar
takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya akan berdoa untukmu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan sharing kita hari ini. Mari letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya berdoa untuk Tuhan Yesus. Terima kasih buat sharing firman Tuhan. Kami terus belajar, bertumbuh, semakin hari dewasa di dalam iman. Dan semakin hari semakin cinta Tuhan. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Biarlah umatmu semakin bertumbuh. Semakin hari semakin didewasakan di dalam iman. Semakin hari semakin kuat di dalam iman. Sehingga mereka tidak akan pernah goyah. Sekalipun dunia ini sedang bergoncang. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang kudus. Yesus Kristus Tuhan Raja. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat saudaraku. Percayalah engkau semakin hari semakin dibawa Tuhan naik dalam perubahan dan terus semakin berubah di dalam iman percayamu. Salam perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.